bakal ada klaster agak kejam nih ngomongnya. Bakal ada klaster baru yang dipenjarain. Oke. WVS masuk ke KUHP itu Indonesia namanya konkordansi, menerjemahkan langsung, menyadur langsung. Sayangnya menerjemahkannya itu tidak ada penterjemahan resmi. Siapa yang salah? Ya semua presiden yang ada di sini. Kok dibiarkan sekian lama? Mo 1058 menghadirkan Intimetal, Sudut Pandang. Halo, ketemu lagi di Sudut Pandang dan untuk sekarang tajuknya adalah awas. RKUHP bisa menyasar siapa saja, bisa menyasar saya, bisa menyasar Anda, bisa menyasar kru-kru yang ada di sini, dan bisa menyasar dua narasumber saya ini nih. Ada Bang Haris Azhar. Halo Abang. Halo. Apa kabar? Baik. Bisa menyasar tim perumusnya juga loh, Mbak Yenti. Iya. Ya, bisa menyasar tim perumusnya bisa juga. Kalau melanggar aturan ya, kalau enggak ya enggak. Oh, oke. Jadi kenapa ini harus ditegaskan? Karena nanti ketika sudah disahkan dan kabarnya Menko Polhukam ingin segera mengesahkan ini sebagai hadiah ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-77, 17 Agustus nanti. Masyarakat ada yang merasa senang, ada yang juga merasa khawatir dengan nanti setelah disahkan nanti hidup kita gimana, dikit-dikit pidana, itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi di sini nanti akan ada Mbak Yenti yang bisa menerangkan bagaimana, dan juga ada Bang Haris Azhar yang nanti juga bisa melihat ini masih ada bolongnya di sini, di situ, dan bagaimana masyarakat kita, saya, Anda sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya ingin menyebut Bang Haris Azhar sebagai garam, warga sadar HAM. Itu ada aja tuh singkatan dari mana itu. Garam, warga sadar HAM. Nah, kalau Mbak Yenti ini lengkapnya seorang ahli hukum pidana sekaligus Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Panjang nggak? Iya, disingkat MAHUPIKI. Nah, itu kan ada masyarakat hukum tata negara, kami hukum pidana. Oke. Nah, tapi juga tergabung sebagai anggota tim perumus RKUHP. Dari tahun berapa Mbak Yenti jadi anggota tim perumus RKUHP? Ayo. Saya itu berkaitan dengan perumusan ini kira-kira 20 tahun deh. Serius? Serius, saya termasuk yang masih junior itu. Karena ada 20 tahun lalu masih junior. Berarti di situ ada banyak yang senior. Banyak, dan sekarang masih eksis. Iya, karena RUU KUHP ini sudah dirancang ya sejak tahun 1963. 63, oke. 59 tahun. 59 tahun. Ini udah kayak sinetron yang seasonnya itu udah beratus-ratus episode gitu ya. Iya, Tukang bubur naik haji. Betul. Cinta Fitri kalah mana nih? Betul. Tapi dari tahun 63 sampai dengan sekarang itu dirumuskan. Mbak Yenti udah tergabung selama 20 tahunan. 20 tahunan. Nggak beres-beres, tapi sekarang akhirnya udah dilempar ke DPR, udah lega dong. Iya, harusnya gitu ya. Saya sebetulnya gini. Saya kira kan loh, substansi ya, apalagi dengan Mas Haris ini kan sering ya nyampaikan ini, saya tahulah yang apa disampaikan itu nanti. Tapi yang penting itu gini, harus diketahui bahwa kita itu hampir 77 tahun merdeka menggunakan KUHP yang memang peninggalan kolonial Belanda. Jadi, boleh lihat nggak bukunya? Tadi aku lihat Mbak Yenti. Ini dari tahun berapa yang ini? Kalau itu yang menjadi KUHP ya tahun 1956. Oke. Sebelumnya kan namanya WVS. Ketika kita masih dalam penjajahan Belanda, kita mempunyai KUHP, mempunyai hukum yang dualisme ya. Ini dulu mahasiswa saya. Serius? Aduh, ini mahasiswa ketemu dosen. Ya itu ngajarinya gitu. Jadi Indonesia pada waktu itu ada dualisme, yaitu untuk Bumi Putra berlaku WVSI, Wetvoortvangsstrafrecht voor Nederland India. Yang usianya dari 1908. Oke. Indonesia, tetapi aslinya WVS itu adalah 1886. Oke. Nah kemudian 1946 Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Nomor 1, jadilah KUHP ini. Ini di Belandanya sendiri masih dipakai nggak isinya nih? Di Belanda sendiri yang ini sudah di amandemen ya, itu juga nanti harus didorong ya. Indonesia kalau merubah undang-undang itu tidak harus global undang-undang. Tetapi juga bisa saja per pasal ya, per pasal amandemen. Nah di Belanda itu pada waktu 2019 tim
tim di apa? Dibully ya? Di demo terus kemudian berhenti, itu kita langsung berhubungan dengan Belanda. Belanda mengatakan bahwa KUHP itu BPS yang untuk di Indonesia itu di Belanda sendiri sudah dirubah di amandemen sebanyak 455 kali. 455 di Belandanya sendiri, 2019. itu cikal bakalnya. Di Iya. tanah air udah berapa kali? Enggak kan? Belum pernah. Ya, paling-paling di tanah air kan ada juga sudah pernah sih dulu ya, misalnya pendekatannya secara hukum pidana itu namanya evolutionaries. Jadi merubah per pasal ya, misalnya munculnya pasal 156E gitu. Ada pasal bis 303 bis itu adalah perubahan setelah masuk Indonesia. Ada beberapa perubahannya. Tapi kalau mempunyai niat bahwa kita negara yang sudah merdeka itu punya KUHP yang bikinan Indonesia sendiri sampai sekarang belum jadi-jadi. Berapa kepala negara? Berapa kepala? Loh, Mbak Yanti aja 20 tahun. Iya, semuanya berapa presiden. Ada berapa menteri kehukum, ya. Ya, jadi pakar-pakar yang sudah meninggal juga 17 orang yang sudah nggak ada. Jadi saya itu anggota tim promosi. Jadi saya berharap kita tetap mempunyai pijakan bahwa menghargai juga pemikiran-pemikiran yang mikir itu betulan, bukan nggak mikir. Makanya saya bawa semua nih, takut dibilang nggak ada, nih ada semua ya. Nih ada nih, atau malah tak tawarin nih, nanti bawa. Bawa. Ya, ada. Dan ini catatan-catatan juga ada. Jadi kami betul-betul bekerja, insya Allah ya, bekerja dengan objektif, dan memang juga kalau kami dari akademisi ya, dengan akademis itu adalah objektif dan ilmiah. Itu yang sudah kita lakukan. Bang Aris, ini kan Pak Mahfud bilang pengen jadi hadiah ulang tahun nih, tahun ini gitu. Tapi masyarakat tar dulu gitu. Menurut Bang Aris mendingan disahkan dulu nih 17 Agustus sebagai kado gitu, atau tar dulu? Kalau saya mau jawab langsung, saya memilih untuk nanti dulu. Saya mungkin posisinya berbeda dengan Bu Yenti, karena Bu Yenti sudah punya historical background ya dengan draft ini. Kalau saya berusaha untuk melihat ini dalam kepentingan publik yang lebih luas, terutama dalam soal hak-hak dasar mereka. Nah, ada berapa pasal itu yang menurut kalau pasal sebetulnya gitu? Pasal bisa kita naik turun ya, kontroversi. Tapi saya mau memberi catatannya begini. Pembahasan kita yang belakangan ini mengikuti Undang-Undang TP3, Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kalau baca Undang-Undang TP3 itu sebetulnya tidak tertulis, tetapi sebetulnya dia adalah metodologi hukum untuk melahirkan sebuah undang-undang. Persoalannya kemudian, ini dosen saya dulu 20 tahun lebih yang lalu, persoalannya kemudian, KUHP itu kitab, dia bukan undang-undang. Undang-undang itu fokus pada satu tema, disusun institusinya, cara kerjanya, mandatnya. Sedangkan kalau di KUHP, kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dia kitab yang sebetulnya tadi kata kitab kuncinya. Jadi acuan tapi kan? Itu jadi acuan yang temanya begitu banyak, Mbak Indi. Ada banyak tema soal hukum pidana di sana, dan dia terkait dengan berbagai macam praktek hari-harian di masyarakat atau ekses dari praktek hari-harian. Nah, saya mau bilang bahwa tidak cukup kalau hanya menggugurkan kewajiban untuk membahas KUHP, misalnya berapa kali seminar di kampus, karena temanya banyak. Jadi 20 tahun merumuskan Mbak Yenti. Gitu kalau Bu Yenti udah, saya tahu lelah gitu. Saya pernah ketemu almarhum Pak Badrawi dari Undip. Dia lebih galak. Siapa? Pak Barda Damawi. Masih ya? Masih. Pak Muladi yang meninggalnya. Pak Barda itu bilang sama saya begini, Pak Haris, kita punya dulu. Nah, saya paham psikologi keprofesoran dia pada hukum pidana yang sudah nyusun ini terlibat lebih dari 30 tahun. Tapi buat saya, buat masyarakat yang baru ketemu 5 menit langsung kaget, lalu tanya berbagai macam hal, itu memang problem serius. Jadi saya mau bilang bahwa ada persoalan ketidakpuasan masyarakat untuk tahu lebih banyak. Dan momentum itu dilewatkan kemarin bertahun-tahun, bukan dalam soal pembahasan, Mbak Indi. Sosialisasi. Dalam hukum pidana ada metodologi namanya kodifikasi.
Makanya di Belanda sampai 400 kali di amandemen karena ada temuan-temuan baru dari putusan, dari problem yang secara sosiologis muncul di masyarakat, itu diserap semua. Nah, sebetulnya kita itu melakukan itu misalnya, tapi caranya dengan merontokkan. Kita ada MK yang pernah menggugurkan sejumlah pasal pidana atau membuat penafsiran baru. Nah, mestinya itu yang diserap kemudian dan dipraktekkan. Singkat cerita. 17 Agustus ini? Nggak setuju saya. Nggak setuju. Mbak Yanti pasti setuju dong. Iya, Pengen saya cepet-cepet sih berharap ya, berharap karena begini. Berharap tapi optimismenya Oh, iya. gimana tuh? Optimis bakal disahkan apa enggak? Optimis berdoa. Optimis sama berdoa beda. Begini. Gimana Dari gimana? 626 pasal itu ya yang dipermasalahkan itu ya in between lah ya. 14 waktu tiba-tiba jadi 24 in between itu. Tapi ada di buku itu yang dibahas kan buku 2 aja, kejahatan-kejahatan. Padahal di buku 1 itu banyak hal-hal yang sangat penting ya, misalnya pedoman pemidanaan. Iya. Ya, ada hal-hal yang itu menjaga ya. Ada banyak hal pidana mati pidana mati juga ada di delay ya. Iya. Begitu pidana mati dijatuhkan dalam 10 tahun tidak boleh dilaksanakan, nanti kalau bagus bisa dipindah menjadi seumur hidup. Jadi banyak hal-hal yang memang kita sudah waktunya. Jadi saya sih berharap gini, saya juga bingung Berharap juga. tapi optimisnya gimana? Bakal gini. disahkan nggak 17 Agustus ini? Bakal. Mungkin yang disahkan buku 1 aja. bakal Buku 2-nya nggak usah dulu. Mbak gimana tuh, Mbak Yanti? bakal Dijawab dulu gimana tuh? Buku 1 aja, 2-nya enggak. Pernah itu diwacanakan sama DPR berapa tahun lalu kan? Saya berapa tahun lalu begitu dulu waktu awal-awal, tapi kan kemudian sudah menjadi dua-duanya ya kan. Iya. Sebenarnya harusnya begitu, tapi memang ya kemauan politik ya. Kalau kami di kampus bahkan buku-buku asas hukum pidana selalu ada bagian kan, misalnya bab itu kan A B C D E, F itu mesti pembaharuan hukum pidana, udah dibahas semua buku-buku itu mesti ada. Jadi orang kampus itu sudah ada ya, tapi memang perpolitikan ini loh ya antara DPR dan presiden kan, ini yang padahal kita butuh sekali loh. Misalnya ini kan banyak hal ya, memang karena hukum pidana itu melindungi 3 kepentingan negara, sosial, dan kepentingan individu. Oke, saya potong sampai di situ harus dulu. bagaimana dan sebagainya. Saya potong sampai di situ dulu. Mas Haris nggak setuju disahkan sekarang, tapi Mbak Yanti yang nyusun udah 20 tahun. Ya, kalau bisa berharap, berdoa bisa segera. Baik, sudut pandang segera kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di sudut pandang. Awas, RKUHP bisa menyasar siapa saja. Saya ingin ke Mas Haris. Ketika belum dibuka, dan setelah dibuka oleh DPR, ternyata isinya begini, jegrek. Semua masyarakat berkomentar, semua media mengangkatnya, tokoh-tokoh juga membahasnya. Yang bikin deg-degan itu bagian mana aja? Kalau di dalam kepentingan publik yang paling ini karena konteksnya hari ini ya, kita konteksnya hari ini banyak masyarakat itu dilaporkan oleh pejabat negara ke polisi karena dia persoalan ITE. Lalu muncul pasal yang soal kritik terhadap kepala negara dan wakil kepala negara. Itu udah banyak dibahas di mana-mana juga. Itu menurut saya itu sangat krusial dalam situasi dan komposisi demokrasi kita. Karena pidana itu harusnya melindungi person, dia bukan melindungi jabatan. Apalagi jabatannya jabatan publik yang terkait dengan 24 jam kali selama 5 tahun terkait dengan kepentingan publik. Dan hari ini ada situasi seperti tadi saya bilang, dan kekhawatiran publik adalah dengan pasal itu makin legitim, makin banyak pelaporan-pelaporan pidana terhadap suara yang berbeda dengan penguasa. Itu yang dikhawatirkan nanti setelah disahkan seperti itu gitu ya? Ya, nggak ada pasal itu aja udah banyak. Ya, itu satu. Yang kedua, yang saya juga kasih perhatian itu juga soal kohabitasi dan juga soal perzinahan. Haris, gini loh, ketika itu belum dibuka ya, masih nggak terlalu rame. Tapi begitu sudah dibuka, rame banget gitu, terutama bulan-bulan Juli ini rame banget, padahal katanya sudah disosialisasi ya Mbak Yanti ya? Sudah disosialisasi. Menurut saya yang gimana ya, saya mau ucapkan terima kasih dulu ke teman-teman media, karena teman-teman media yang sebetulnya menjembatani
bahwa ada draft ini di DPR yang waktu muncul awal berapa minggu yang lalu itu draftnya masih kurang lebih sama dengan yang ditolak pada tahun 2019. Nah, tidak ada penjelasan yang resmi dari pemerintah selama 2 tahun apa yang dilakukan, baik dari sisi cara membahasnya maupun dari materi. Adakah yang berubah dari yang waktu itu ditolak? Nah, tiba-tiba muncul di DPR, diserahkan pemerintah kepada DPR. Disitulah akhirnya terkuak. Saya nggak bilang dibuka juga, terkuak. Jadi publik tahu ketika mulai muncul dan didesak dan difasilitasi oleh teman-teman media mana bahannya, baru kemudian kira-kira 2 minggu yang lalu kita dapat di WhatsApp kita semua, inilah PDF-nya si draft tersebut. Tapi menurut saya itu pun juga bukan cara yang baik. Tapi setahu saya, tim perumus itu anggota tim sosialisasi juga ya Mbak Enti ya? Iya. Iya. Ini mensosialisasikannya sampai ke 11 kota. Ya, itu Ada kayak penolakan nggak dari 11 kota itu? Pernah dengar nggak ada sosialisasi di 11 kota, Mas Haris? Saya nggak pernah dengar. Saya dengarnya sosialisasi penunjukan tim baru PSSI. Enggak sih, saya juga. Kayaknya nggak nyambung nih. Saya juga heran juga kalau nggak dengar gitu ya, mungkin lagi di mana gitu ya. Tapi gini, kan perwakilan kan tidak harus Mas Haris juga ya. Komunitasnya kan ada. Tapi setiap sosialisasi itu selalu ada, semua perwakilan harus ada. Mesti ada. Dan ada catatannya, boleh diminta nanti sama saya kita ke Kumham. Ada catatannya waktu sosialisasi itu seminggu sekali, sebulan sekali, ada catatannya udah saya kirim ya. Jadi ya, jadi waktu di Bandung kapan, di mana, di Bali siapa yang hadir, ada, dan ada perdebatannya juga, semua ada semua. Semua ada perdebatan. Ada. Yang tadi disebutkan oleh Mas Haris itu diperdebatkan juga. Iya, diperdebatkan itu termasuk yang. Tapi gini, saya juga heran kok ada seperti waktu kita menyerahkan ke DPR ya itu yang ini seperti ini. Itu tidak jauh berbeda dari 2019, jauh banget. Nah, penjelasan ini nggak pernah ada Mbak Indi. Gapnya di mana, berubahnya di mana. Nah itu. Ada, jadi saya nanti saya bahkan tadi saya bilang saya kasih ya. Ada, jadi masukan-masukan masyarakat misalnya ya, advokat curang itu pasti itu di hari-hari terakhir ya, bulan-bulan ya, 2 bulan terakhir sebelum ini langsung kita cut. Ya, itu yang kita serahkan, itu jelas. Itu berubah. Apalagi yang berubah. Kemudian yang tentang menunjukkan alat itu ya, kesehatan itu karena sudah ada di undang-undang kesehatan itu udah terima ya. Terus kemudian ada yang tadinya Contempt misalnya of court, Bu. Contempt of court ada, contempt of court ya, contempt of court masih ada. Kalau yang ini larangan media meliput di iya, itu masih kita pertahankan. Masih ada. Itu masih ada, tapi artinya itu masih ada yang tidak ada, misalnya yang kita pertahankan juga ada ya. Misalnya tentang kohabitasi itu kan, misalnya itu gini aja. Indonesia itu kan heterogen ya. Misalnya di sini tolak, kenapa sih KUHP masuk sampai kamar-kamar, sampai masalah pribadi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa KUHP kok menyentuh kehidupan sosial. Memang KUHP melindungi kehidupan sosial gitu, termasuk tiga belangun tiga kepentingan yang dilindungi hukum pidana yang saya sebutkan tadi ya. Nah itu bahkan di Sumatera Barat itu mereka nggak mau delik aduan, maunya delik biasa. Jadi kita harus ngambil jalan tengah juga gitu kan. Ya, itu kan memang keadaannya seperti itu ya. Komentar dulu Mas Haris nih soal yang maunya nggak mau delik aduan. Yang di sini kan tadinya mereka ada beberapa yang menginginkan nggak usah lah ikut ada pidana gitu ya, nggak usah masuk lah, itu artinya boleh lah termasuk perzinahan, padahal kita bilang semua agama, rasa, etika itu kan menolak perzinahan gitu ya, sementara kita banyak sekali. Kalau yang soal itu saya setuju bahwa ada pasangan hidup yang marah karena pasangan hidupnya misalnya berzina dengan orang lain. Menurut saya secara nilai itu memang kuat di Indonesia. Tapi ada tapinya nih. Yang menjadi diskusi di luar adalah apakah negara harus mengintervensi, kita bahasanya nih mohon maaf, mengintervensi kasur sampai di sana. Dan keterlibatan negara bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya seperti itu. Misalnya yang paling banyak kan pengadilan yang paling banyak dipakai di Indonesia ini pengadilan agama. Maka di daerah-daerah tertentu itu perceraian tinggi karena pengadilan agamanya bagus. Itu fasilitas negara juga. Tetapi haruskah negara mempidanakan? Misalnya kayak begitu. Nah, kalau yang sudah punya pasangan, oke. Yang kontroversi itu yang sama-sama nggak punya pasangan.
secara resmi. Nah, pada saat perumusan nih, ngomongin yang ini nih, waktu itu gimana tuh Mbak Yenti? Yang sama-sama nggak punya yang punya pasangan ya masalah Harus gitu. dilindungi lah, harus dilindungi, setuju. Tapi yang sama-sama nggak punya pasangan, waktu itu perdebatan di dalam perumusan gimana? Ya, perdebatannya kita memang ke arah itu ya, yang di KUHP sekarang kan memang salah satu harus terikat perkawinan gitu ya, yang sekarang ya. Tapi yang dalam KUHP ini, tapi kemudian kan memang arahnya seperti itu ya, arahnya kita menginginkan lebih lah ya, karena gini, latar belakang KUHP Indonesia dibuat ini juga ada, selain melihat living law Indonesia juga ada ini nuansanya Indonesia, bukan nuansa Belanda. Jadi memang ada sentuhan-sentuhan, walaupun KUHP yang dari WVS ini tidak semuanya kolonial loh ya. Makanya saya pendekatannya mengatakan dekolonialisasi itu bukan karena pasalnya sangat kolonial, bukan, tetapi karena ini adalah peninggalan Belanda. Karena gini, saya pernah hadir di DPR waktu itu, hadir dengan saya yang bicara dan dari Belanda. Mereka keberatan diistilahkan dekolonialisasi. Apa maksudnya? KUHP itu juga ada beberapa standar-standar yang universal ya. You are very to know related with human right ya, pasti udah tahu banget. Itu juga semua sudah ada standarnya. Jadi mereka ya, kita juga harus jaga yang seperti itu. Menurut saya dekolonialisasi itu adalah kita tidak menggunakan KUHP yang bikinan atau peninggalan penjajah. Nah itu. Oke. Ada komen Bang Haris? Iya, sebetulnya ada yang pakem yang baku. Di semua kitab hukum pidana di mana-mana itu ada yang baku. Termasuk dari zaman dulu. Sebenarnya Belanda juga ini warisan dari penjajahnya. Napoleon. Warisan dari Napoleon. Nah, Napoleon itu kan dulu sangat beringas lah, memaksakan, dan Belanda mau nggak mau menerima itu juga. Ini cerita berapa abad yang lalu. Nah, saya juga diceritain waktu saya ke Prancis pas lagi bukan ziarah ya, tur museum Napoleon itu. Nah, saya belajar juga di situ untuk tahu lebih sisi historisnya. Nah, itu ada pemaksaan ya ke Belandanya sendiri, terus Belandanya juga taken for granted dalam kemudian harinya. Singkat cerita pokoknya itu udah banyak perubahan. Turun-temurunnya banyak. Nah, perubahan itu juga dilakukan termasuk di zaman Napoleon di daerah-daerah tertentu. Kalau kita baca buku-buku semacam kayak buku-buku Cicero, itu semua juga punya tafsir masing-masing. Maka tadi saya tuh percaya betul sama metode kodifikasi. Kodifikasi itu artinya ini kitab dipraktekkan, ada perubahan, hakim menafsirkan, atau ada tema-tema khusus digugurkan, dirumuskan ulang, itu dikumpulkan seiring waktu dia disusun. Jadi kodifikasi itu tidak harus written book. Tapi jadi, sekarang kan udah 2022 nih Bang. Jadi kumpulan. Nah, yang udah saya 2022 nih. Saya bertanya-tanya juga begini. Kumpulan dari semua temuan-temuan dan tafsir itu, bukunya apa? Buku daftarnya. Kalau di hukum tanah, kita di BPN itu tahu namanya buku tanah. Apapun yang terjadi dengan tanah tersebut dikumpulkan dalam buku tanah itu. Nah, kita ini diterusin ntar gimana nih setelah jeda? Ya udah kalau gitu nanti. Ntar dulu, kita jeda dulu Mbak Yenti. Agak berbedanya ntar abis jeda ya. Setelah jeda berikut Sudut Pandang segera kembali. Oke, kembali lagi di Sudut Pandang. Awas RKUHP bisa menyasar siapa saja. Mbak Yenti tadi mau bilang bahwa agak berbeda nih mengenai kodifikasi. Pendek singkat saja. Iya. Karena kodifikasi kita adalah pengkitapan. Tadi saya agak sedikit bingung karena saya juga dosen perbandingan hukum pidana. Agak berbedanya bagian mana? Sistem ya, bahwa kalau sistem kita common law system memang kita adalah unifikasi, kumpulkan kemudian di-code seperti Amerika. Kita memang pengkitapan seperti itu ya, tapi ada pemikiran anak muda seperti ini ya, nanti mungkin untuk Indonesia bisa ke sana ya nggak apa-apa karena ini kan sudah hanya dikitabkan saja seperti itu. Jadi ini pun sudah dikumpulkan dan kemudian kita atur lagi gitu ya. Berkaitan dengan tadi bahwa Belanda juga dari kode penal Prancis, of course. Bahkan ada yang namanya dari Jerman juga terhadap azas ya, misalnya azas Kindschaftsunterskirt itu tadinya kan dari Belanda ya. Ya ada no punishment without fault, but itu sebetulnya dari Jerman juga, Keine Strafe ohne Schuld.
Memang itu universal. Itu saya ingin menyampaikan bahwa seperti itu memang ada hal-hal yang universal yang sudah baku yang dikatakan oleh Mas Aris tadi. Nah, saya ingin menanggapi yang tadi di segmen sebelumnya ngomong-ngomong soal kolonialisasi. Ya, ini warisan kolonialisme bener nggak sih? Salah satunya adalah pasal mengenai penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden, dan juga soal menyampaikan kritik ke lembaga-lembaga negara yang kemudian Dulu berbenturan raja, dengan Mbak HAM. Ini. Dulu raja, ratu. Iya. Nggak ada Nah, ini presiden. warisan nggak? Warisan nggak? Bentuknya kurang lebih mirip nggak? Nanti Warisan Bu Yenti mesti kolonialisme. jelasin nih. KUHP kita itu terjemahan loh. Jadi diterjemahkan bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, itu yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Oke. Begitu ya Bu Yenti ya? Oke. Nah, Oke. siapa yang mengesahkan terjemahannya? Justru itu salah satu Siapanya itu dijawab dulu. Salah satu alasan kenapa kita harus punya KUHP nasional karena kita tidak punya terjemahan resmi. Nah, itu Nah, dia. sekian tahun tidak punya terjemahan resmi. Jadi KUHP Mulyatno beda, Andi Hamzah beda. Bagaimana mau ini ya? Pertanyaan Bang Haris mengarah kemana itu? Jadi ada beberapa, ada sekitar 4 Penafsiran. atau 5 yang Iya. menyusun buku tentang tafsir praktek hukum pidana. Oke. Ada Sianturi, Ada Susilo, ada Susilo, Mulyatno, Mulyatno, Oke. Andi Hamzah. Nah, berangkatnya Nah. kemana setelah ini disampaikan oleh Bang Haris? Nah, itu memang pernah jadi kontroversi kira-kira beberapa tahun yang lalu. Lalu beberapa organisasi masyarakat pernah mengusulkan penafsiran resmi. Oke. Yang itu kemudian diadopsi kalau nggak salah oleh pemerintah, tetapi Oke. tidak ada legalitas pengadopsiannya. Nah, itu jadi Nah. bisa dibilang bahwa penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden itu adalah warisan dari yang Teks kolonialisme waktu itu. aslinya ratu, bukan Iya, presiden. Berarti warisan. jadi terjemahkan dibedakan. Nah. Memang Oke. WVS masuk ke KUHP itu Indonesia namanya konkordansi, menerjemahkan langsung, menyadur langsung. Oke. Sayangnya menerjemahkannya itu tidak ada penterjemahan resmi. Siapa yang salah? Ya semua presiden yang ada di sini. Kok dibiarkan sekian lama, Iya, iya betul, kan? betul. Serius semuanya. Iya dong. Ya kan kita harusnya udah ada Mbak Yenti, dari awal sampai akhir tuh semua presiden punya peranan. Beberapa orang yang Harusnya. dipidana dengan pasal menyerang harkat dan martabat presiden, itu dalam pembelaannya mengatakan teks aslinya dulu ratu. Oh iya. Itu tapi nggak didengar juga sama si Sebentar. hakim-hakimnya. Oke. Dengan undang-undang ini ada beberapa perubahan-perubahan sampai tahun 1950 ya, misalnya istilah raja menjadi presiden Iya, ya, Gulden menjadi rupiah, itu sudah ada di dalam itu peraturan-peraturannya, memang sudah seperti itu. Hanya sampai di situ saja, tetapi bahwa penafsiran yang Iya. lain yang harusnya lebih Iya. ini. Jadi seharusnya saya berpikir ini kerja keras yang sekian lama, jangan ditolak gitu loh. Udah segera Kurang keras, disahkan Bu. dulu. Ya. Kurang keras, makanya kita tolong. Jangan ya. Jangan ditolak, Bang Haris. Nggak, tapi sedikit Tapi soal ada yang ratu. bahaya Yang kan ratu untuk jadi presiden sebetulnya bukan hanya soal penerjemahan, tetapi juga soal apa namanya, ratu itu kan kepala negara. Iya. Waktu kita di sini dibilang melakukan apa namanya pidana terhadap harkat dan martabat presiden itu, presiden juga harus dilihat sebagai kepala pemerintahan Oke. yang membuat kebijakan, yang memberikan dampak, dan itu merugikan dan orang makanya protes Oke. kayak begitu. Bukan pada si soal seperti posisinya kayak kepala negara yang ratu itu. Oke. Gitu. Nah, mengkritik sama menghina ini Beda nanti dong, beda. Kalau dalam bedanya. hak asasi manusia, Oke. kritik itu bahkan harus kudu lah dalam demokrasi. Kritik itu harus untuk membangun kita bersama itu kan. bagian dari partisipasi. Kalau menghina memang tidak boleh. Iya. Tetapi sangat disayangkan temannya Bu Yenti, teman kita juga nulis di media beberapa minggu yang lalu mengatakan kritik dan hina itu sama, padahal itu berbeda. Nah, itu kan beda-beda. Maksudnya beda, tapi kan tergantung orang yang menafsirkan. Dari sisi hak asasi manusia, menghina tuh nggak boleh. Betul. Dan harus dipidana. Betul. Tapi Tetapi ada orang penghinaan yang menciptakan kebencian. Oke. Nah, kritik, kalau mengkritik masih boleh ya, Bu? Iya sangat. Boleh. Sangat. Bu Yenti suka ngeritik orang, ngeritik pejabat. Iya kan, ngeri-ngeri sedap juga nih. Semuanya. Ini kan saya juga bilang ini sebetulnya sekarang ini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab semua
kepala negara yang membiarkan kita sampai dengan Di titik hampir ini. 77 tahun masih pakai ini dibiarkan saja. Menurut saya kalau undang-undang berkaitan dengan partai politik lah, dengan inilah cepat sekali ya, dengan Minerba dan sebagainya. Ini padahal penting sekali karena apa? Kalau ada orang dianiaya tuh banyak kan di mana-mana, dibunuh dan sebagainya. Kita butuh sekali, tapi memang tidak ada concern menurut saya ya, kurang ya. Kalau kami sih terus-terusan bikin ini, karena saya aja yang termasuk sangat junior tuh udah 20 tahun. Apalagi yang lain. Dan kritik itu yang nggak boleh kritik. Yang nggak boleh itu menghina. Menghina kan jelas ya. Kalau hukum pidana itu yang ada dalam kodifikasi, kan di luar KUHP juga ada ya. Yang ada kodifikasi itu biasanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh kitab-kitab agama samawi yang namanya malaperse. Memang di sana jangan membunuh, jangan menganiaya, jangan ini, jangan kemudian dinormatifkan karena kita bernegara. Itu udah jelas ya. Kalau menghina nggak boleh. Tapi kalau mengkritik silahkan, syukur-syukur habis mengkritik memberikan solusi. Mbak gitu Yenti, kan. beberapa waktu lalu Bang Aris, ada yang mengatakan juga bahwa hati-hati loh, media sekarang juga kalau mengkritik Ada itu sekitar bisa 5-6 pasal yang berbahaya buat jurnalis. Nah itu Di draft yang baru. Nah, itu dipikirkan, coba disebutin biar lebih jelas. Salah satunya soal menyiarkan secara langsung persidangan tanpa izin dari pengadilan atau hakimnya. Ya. Pada itu satu, terus kemudian ada 5 kan? Yang soal kritik juga bisa masuk. Kritik bisa masuk, tapi kan tadi Mbak Yanti sebagai tim perumus, kritik masih boleh. Tapi draftnya masih nulis. Nah, masih dari draft yang terakhir saya tahu. Jangan apa-apa. 400 berapa itu? Kritik itu boleh. 626. Itu masih ada kata ya Bu? Selama kritik itu memberikan solusi dan disampaikan secara. Jadi harus dipikirin solusinya adalah ini gitu. Kritik aja juga boleh enggak? Kritik aja kan boleh aja, itu kan tidak bagus ya. Tapi bagusnya gimana, silahkan dipikirkan ya, boleh aja lah kalau itu memang tidak bagus. Kalau tanpa solusi kena pidana nggak? Kan katanya harus memberikan solusi kritik tapi boleh ada solusi. Kan ada kalau kritik sekarang tanpa suka solusi iklan kena tuh ya. pidana nggak? Saya baca iklan, solusi lu masalah buat gue. Kalau kita kasih solusi masih dianggap masalah, nah kena lagi kita pidana. Nah itu gimana Mbak Yanti? Enggak lah, itu udah enggak ada. Nanti kritik beneran nggak ada nih? Enggak ada yang namanya kritik itu tidak akan pernah dilarang. Kritik itu kan membangun, namanya kritik kalau menghina. Terus kemudian tadi ada ujaran kebencian, bahkan mendestruksi ya, menimbulkan permusuhan, itu memang kan nggak boleh ya. Itu kan ya kalau memang kenapa sih pengen menghina, nggak usah lah, nggak boleh gitu ya. Kalau berkaitan dengan itu contempt of court ya, hanya di pengadilan, dan itu memang bahaya gini. Kalau memang di live streaming tanpa izin ya, kalau itu bahaya sekali. Saya sering sekali jadi ahli, beliaunya juga ya. Itu kalau kita habisi sumpah, kita masing-masing masuk ke tempat, nggak boleh mendengarkan, takutnya nanti tidak genuine lagi, tidak murni karena terpengaruh. Itu memang bagaimana kalau di live streaming kan, saya mau jadi ahli nanti setelah ini tuh saya baca di sini, lihat di sini, saya akan terpengaruh secara psikologis, masih terpengaruh. Itu yang tapi kita kalau khawatirkan. diizinkan oleh hakim boleh. Iya mungkin ngizinkannya, pokoknya selama persidangannya. Kalau setelah itu sih boleh saja, karena yang dikhawatirkan selama persidangan jangan sampai mengganggu kemandirian siapapun yang hadir pada waktu itu, apakah saksi, apakah ahli, bahkan juga hakimnya juga. Kalau hakimnya dengar-dengar gini kan, kemudian hakimnya kena angin sana sini kan bahaya juga. Bang Aris, salah satu majalah masih inget nggak yang ada gambar hidung Pinocchio itu menghina apa nggak? Itu kritik atau menghina? Itu kritik. Nah, menurut Mbak Yanti itu kritik atau menghina? Udah ada kasus ya, kan namanya udah ada fakta ya, no comment. Kalau menurut saya itu kritik. Karena gini itu kritik. Tapi menurut Mbak Yanti no comment ini berarti apa nih Mas? Belum mendalami mengarahnya? Enggak, aku belum mendalami karena Ini tim pemerintah soalnya. Saya enggak. Saya di tim itu paling lama. Kalau ini saya mesti ngelawan dulu. Sangat itu boleh ditanyakan. Tapi tim Kemenkumham kan dari tim juga banyak. Saya bilang aku nggak mau loh kalau gini-gini, sehingga pada akhirnya rontok. Itu betul. Itu memang lama, itu sangat. Terutama saya itu sangat bandel. Sangat bandel. Tapi bandel apa enggak itu nanti 17 Agustus Mbak Yanti sangat yakin bakal disahkan. Ya, karena kan udah dibahas sekian lama. Saya sudah ini ada pemikiran-pemikiran, bahkan ya harus nih tahu ya, buku 1 itu penting sekali misalnya ke bagian dari kejahatan yang ada korporasinya, sampai ada namanya pidana tambahan adalah mengambil semua keuntungan setelah dinyatakan dia melanggar hukum. Jadi korporasi itu diambil semua keuntungan Bang Haris, yang dari hasil kejahatan itu kan luar biasa. Bang Haris, sekarang kan nggak ada. Bang Haris, 17 Agustus nih ngeri-ngeri sedap, ditunggu ya
Iya. bakal disahkan apa enggak? Kehidupan kita setelah itu disahkan jadi gimana? Nggak apa-apa, malah bagus, Aku malah bagus dan lagi Malah gini, bagus, serius? bagus. Bagian Dan lagi mananya, gini, Bu? Kita Yang punya bagusnya, MK, Bu? tadi udah disebutkan punya MK, ayo dong, come on gitu kan. Hanya Oke. beberapa kok, silahkan kan, nggak apa-apa di MK. Kok saya hanya kepingin gini loh, Bo, kita punya kesempatan ini, kita punya satu kedaulatan lah, kita punya KUHP bikinan Oke. Indonesia sendiri setelah 77 tahun. Itu hanya kepingin seperti itu sih saya. Kalau saya sih setuju, Bu. Prinsipnya bahwa harus ada buku kitab Oke. baru hukum pidana Indonesia itu saya setuju. Setuju. Yang saya kritik dan saya tidak happy dan saya juga berusaha merepresentasikan sejumlah teman yang tidak happy itu karena pembahasannya belum kalau dalam hak asasi manusia ada prinsip namanya kepuasan. Kita puas membahasnya itu. Nah, lalu juga kurang variatif karena hukum pidana kitab hukum pidana itu dia berisi berbagai hal. Oke. Dari mulai soal kesusilaan, soal macam-macam lah. Iya. Ada di sana. Yang saya ingin ada pembahasan yang cukup. Ada yang bilang sama saya tidak akan pernah cukup. Enggak, pasti ada waktunya cukup. 20 tahun contohnya Ya, nih. kalau Ini begini, nggak akan kalau pernah soal cukup Bu nih. Yenti, saya tahu betul kiprahnya. Tapi memang persoalan politiknya di Indonesia Oke. yang menjebak Bu Yenti atau membuat Bu Yenti dan sejumlah ahli Oke. yang luar biasa ini terjebak. Nah, Tapi kemudian persoalannya adalah di luar ada masyarakat yang bertumbuh jumlahnya, Oke. bertumbuh masalahnya, dan juga berkembang tafsirnya. Oke. Standar nilainya berkembang. Oke, saya ingin menggarisbawahi Ya. yang bagian situ. Mm. Setuju dengan adanya kitab ini, ya. Tetapi ada yang belum bikin happy, hal yang Bang Haris dan teman-teman. Membahayakan. Nah, Pertanyaannya Mbak Indi, saya mau jawab, bakal ada klaster agak kejam nih ngomongnya. Bakal ada klaster baru yang dipenjarain nanti. Oke, Kan ditahan kalau- dulu di situ ya. Kalau sekarang ini kan banyak narkoba. Ah, Kalau di daerah itu pencurian hewan. Iya. Itu di daerah-daerah banyak Bu Yenti. Iya, Nah, oke. nanti dengan kitab yang baru ini bakal ada klaster baru dan nanti gegap gempita tafsirnya, perdebatan tafsirnya. Oke, ditahan dulu di situ. Iya. Sudut pandang segera kembali. Kembali di sudut pandang, awas RKUHP bisa menyasar siapa saja. Tadi di segmen sebelumnya ada Bang Haris mengatakan bahwa nanti gegap gempitanya itu adalah mungkin ada klaster lain ya. Klaster baru. Klaster baru setelah narkoba ya Di di penjara. Nah, ini ada klaster-klaster baru. Yakin akan seperti itu? Saya. Yakin Iya, nggak iya. bahwa ini akan berlaku dan kemudian akan memenjarakan banyak orang dan menjadi klaster baru? Betul. Ada klaster baru nih sedikit sebelum ke Bu Yenti. Aha. Sekarang itu banyak klaster baru korupsi dari dana desa. Oke. Jadi banyak kades itu jadi penghuni LP sekarang. Oke. Nah, nanti kalau ini setelah berlaku, Nah ini Klaster juga yang nanti kan mana yang ada banyak kemungkinan baru? ketentuan-ketentuan itu. yang mana yang kira-kira bakal banyak Ya, jadi semuanya pasti nanti dicariin contohnya. Karena juga masyarakat kan punya praktek selama ini. Tiba-tiba aturan ini datang, mereka gagal menyesuaikan atau sulit menyesuaikan atau tidak mau menyesuaikan dan mereka nanti akan kena penindakan dari teks-teks yang di kitab yang baru ini. Oke, yang akan paling banyak nih menurut Bang Haris yang mana yang bakal jadi kena terjerat cukup banyak Sebetulnya nih? beberapa pasal sih cuma pengulangan Bu ya dari Iya, iya. dari kitab yang lama. Tapi ada pendetailan-pendetailan misalnya tadi soal kritik itu bakal banyak. Oke. Dengan situasi politik seperti sekarang ya, penguasanya itu bakal banyak. Yang kedua pasti ini soal kohabitasi, Itu bakal banyak. itu bakal Itu baru ya. nggak banyak, tetapi usaha untuk menegakkan pasal itu akan ramai nanti. Oke, dua tuh. Lalu nanti yang kontroversial soal menggelandang. Oke. Menggelandang, larangan menggelandang atau pembatasan menggelandang sejauh ini itu aturannya banyak di perda-perda. Ini menjadi nasional. Nah, Yang menggelandang mungkin nggak tahu juga ya bahwa ini berlaku. itu kan dulu saya pernah ngeritik Pak Yasona. Saya bilang, Pak Menteri, kapan diskusinya sama orang-orang yang berpotensi kena
pasal tersebut. Para penggelandang itulah Dan- istilahnya. dan lebih konseptual lagi, masalahnya begini, orang yang menggelandang atau biasanya kan gampangnya nih, karena waktu kita singkat, miskin, fakir miskin. Sebelum dia dipidana, dia harusnya menjadi orang yang berhak diurus oleh negara. Iya. Jadi logika normalnya, idealnya, negara sudah kasih abis-abisan buat si orang ini, Tapi dia orang masih ini menggelandang. masih nakal, Oke. misalnya kayak gitu, nah baru dipidana. Oke. Nah kalau negaranya nggak pernah ngurusin mereka, dan mereka akibatnya menggelandang, bahasa gampangnya, terus dipidana ya kan kesian. Oke. Kalau orang Jawa bilang sakno. Oke. Pernah jadi pembahasan seperti itu, Mbak Yanti? Ya itu kan waktu 2019 kan bilang gitu ya, menggelandang perempuan pulang malam dipidana, kemudian Iya. binatang masuk ke ruangan pekarangan orang dipidana, tapi kan nggak seperti itu ternyata kan, tidak gitu. Satu, tapi saya mau jawab dulu tadi yang pertama bahwa saya tidak terjebak ya, saya itu dengan penuh kesadaran memang saya bekerja, saya nggak terjebak di situ karena saya betul-betul merasa profesional di sana ya, bahkan juga. Tapi namanya perdebatan, namanya diskusi kan suatu saat tidak boleh dong punya saya pokoknya saya maunya gini kan nggak boleh. Suatu saat juga ada compromise, you must know about that, really ya tentang itu. Jadi saya nggak merasa terjebak, saya sangat happy dan insya Allah bisalah sedikit memberikan sesuatu pada negara. Yang kemudian yang dikhawatirkan tadi menggelandang itu, yang menggelandang itu kan nggak gitu, itu kan deliknya menjadi material sekarang ya, artinya orang yang menggelandang dalam artian memang dia tidak jelas ya, tidak jelas mungkin miskin atau mungkin nggak ini, tapi dia harus menimbulkan mengganggu ketertiban gitu. Kalau tengah malam gitu, tengah malam tiba-tiba di rumahnya Mbak Indi ada orang seenaknya atau itu teriak-teriak, emang boleh gitu? Nah itu nggak boleh itu. Nah berkaitan dengan bagaimana nanti menyampaikannya, itu ada engagement periodnya. Kita punya waktu untuk itu kan ada 2 tahun nanti. Tolong dikasih tahu siapa yang boleh mensosialisasikan, katanya ada yang mensosialisasikannya kurang pas katanya gitu kan, nanti siapa lah itu boleh lah menyampaikannya bagaimana. Dan berkaitan dengan itu tadi ya penghinaan presiden ya, kita memang karena kita ada penghinaan kepala negara lain ya, kita kan ada negara sahabat. Nah itu juga deliknya aduan yang bersangkutan. Jadi udah banyak kok itu yang jadi material, jadi aduan tuh banyak. Jadi itu menunjukkan, saya bisa menunjukkan bahwa berubah sekali dari 2019 sampai dengan yang baru ini. Yang dulu disebar yang mana saya juga bingung. Kalau itu kan teknis dong, bukan kami ya. Itu berarti memang ada masalah dalam bernegara ini. Kenapa yang diberikan yang sampai kepada adik-adik teman-teman ini justru yang mirip yang 2019 itu kan masalah. Jadi ada masalah Ada gap berarti. Ya nggak tahu apa, kalau saya sangat heran. Mbak Yanti ini kan lebih banyak ke hukum pidana kan, ya tentu saja kan. Nah Mbak Yanti itu kan ketua umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Kalau dilihat dari segi itu tuh Mbak Yanti, melihat draft ini, menurut Mbak Yanti gimana? Oh ya, ada juga pro dan kontra itu ya. Biasa kan kami sekarang, saya kan ketua umum, artinya ada DPD kan ada juga. Ya ada yang ini bagaimana itu biasa gitu kan. Biasa, bahkan kita nanti saya bilang kita sendiri sudah nantinya bikin TOT ya, trainer of untuk trainer ya, kita bikin juga karena kita juga nanti harus sosialisasikan kepada dosen-dosen atau fakultas-fakultas hukum seluruh Indonesia, seluruh dosen pidana. Ya pasti itu kan, kita juga harus ada itu. Nah negara harus mempunyai betul-betul mempunyai satu alokasi baik anggaran maupun target ya, bahwa bagaimana caranya fakultas hukum itu semuanya paham semua, karena ini betul-betul merubah mindset ya. Ada beberapa terutama dalam buku 1 yang luar biasa, misalnya 75 tahun ke atas atau anak-anak tuh tidak dipidana, tetapi ada tindakan-tindakan lain itu sudah. Jadi untuk HAM kita juga sudah ambil deh ya. Hanya kita memang nggak berani 70 tahun kan, di mana-mana 70 tahun udah sangat tidak dipidana. Kita enggak, karena di sini 70 tahun kita waktu itu berbicara ngeri banget, karena 70 tahun tuh masih bisa macam-macam, masa nggak dipidana sih? Kita nggak setuju. Di sini makin tua makin jadi tua-tua lagi. Bang Aris kan sebagai salah satu koalisi masyarakat sipil nih harus menerima dong KUHP ini kalau nanti sudah disahkan kan, mau menerima atau mau ngapain? Aduh. Tapi jangan pakai pokoknya ya. Enggak pakai pokoknya. Begini, kalau mau menerima atau mau ada upaya-upaya gitu.
Kalau MK misalnya. instrumen mengesahkan atau tidak mengesahkan kan bukan pada kita. Iya betul. Iya. Bukan pada kita, hanya pada Tapi akan pada berlaku. segelintir orang yang ada di DPR dan di Sekretariat Negara. Iya. Nah, tetapi kan hukum itu tidak hanya, jadi gini, undang-undang dan hukum itu berbeda, Mbak Indi. Kalau hukum itu juga ada faktor-faktor lain, Iya. yang masyarakat, pelaksanaan dan lain-lain. Jadi saya pikir nanti perlawanan itu juga akan terjadi dalam pelaksanaan si pasal-pasal. Oke. Jadi bukan hanya di MK, tetapi dalam pelaksanaannya juga pasti nanti ada perlawanan. Oke. Lalu juga nanti ada masa retensi, jadi pemberlakuannya juga nanti bisa ditunda. Itu juga dikenal sangat lumrah di berbagai negara, di berbagai zaman, disahkan tapi ditunda, dipersiapkan lebih dahulu. Oke, itu Saya pikir, harapan saya dengar KUHP juga akan seperti itu kan, ada masa retensi. ditundanya bisa berapa lama? Ada maksimum 2 time-nya nggak? tahun kan Tidak misalnya. berlaku langsung kan, tidak. Oke, Kan undang-undang oke. biasanya kan itu bedanya. Kalau undang-undang biasanya berlaku pada waktu undang-undang ini disahkan, ditandatangani. Kalau Oke. ini kita dia ada adjustment period kan, karena Iya. ada beberapa PP, ada juga diatur lagi. Ini kan harus Iya. menggunakan ini yang harus kita Oke. kawal juga PP-PP-nya ini. Jadi banyaklah masalah hukum di Indonesia. Oke. Artinya yang berpolitik itu mikir dong semuanya ini gitu ya. Kalau kita tuh orang pidana memikirkan bagaimana masyarakat itu terlindungi dari tindak pidana, Oke. ya. Kita juga prinsip pada korban ya, tolong jangan juga hanya pelaku nanti kita dipidana, tapi tolong dong pikirkan juga korban. Bagaimana kalau korban kita tiap hari dihina-hina kan juga nggak enak juga Oke, kan. Itu kan oke. juga harus ada negara yang tampil untuk bahwa tiap Oke. orang termasuk lembaga tidak dihina untuk dignity-nya lah gitu Oke. ya. Itu kan punya pemikiran-pemikiran sendiri gitu. Oke, saya mau ini closing statement nih dari Mbak Yenti dulu deh. Karena kan kalau Mbak Yenti sebagai tim perumus sudah lega lah istilahnya ya, udah kelar gitu kan? Ya gini, saya ya dengan adanya ini sangat dinamis ya. Saya bisa menerima gitu ya, malah bagus ya kan. Ada hal itu karena saya berpikir 626 pasal itu, terutama pasal buku 2-nya ya. Kalau buku 1 udah bagus sekali menurut saya ya, ada sangat bagus, dan itu kita memerlukan pembaharuan. Tetapi tindak pidana itu memang ya kemungkinan ada yang tidak setuju dan sebagainya, itu kan biasa-biasa Sudah saja. pasti kalau yang nggak setuju Ya, pasti ada ya. Dan sudah ada tempatnya, yaitu sarananya silahkan ke MK. Tapi saya tetap berharap semoga gitu ya, tahun ini 17 Agustus ini kita sudah punya KUHP baru, supaya kita itu banggalah sebagai negara. Jangan justru malah membanggakan KUHP yang di negaranya sendiri sudah sekian lama, sekian ratus kali diamandemen, malah dibangga-banggain, gimana sih? Oke, Gitu ya. oke. Bang Haris, closing statement. Kalau saya sih balik ke pertanyaan awal dari Mbak Indi, saya berharap 17 Agustus belum disahkan. Tetapi saya pakai call tinggi aja, menantang ke pemerintah untuk memperbanyak orang seperti Bu Yenti ini dalam konteks membuka ruang untuk interaktif dengan publik yang multisektor terkait dengan isi KUHP itu. Oke. Dan pembahasan itu menurut saya justru makin membangun keyakinan dan kedekatan. Nah, saya melihat ini titiknya, sebenarnya grafiknya ini titiknya lagi dalam titik menurun, permusuhannya masyarakat dengan pemerintah. Tapi sebetulnya ini nanti akan membaik. Nah, saya jadi minta tolong, kita masih bisa atau masih ada 17 Agustus tahun depan. Oke. Gitu. Atau 17 Agustus yang lain. Oke. Dan juga masih sangat kaya draftnya. Artinya Maksudnya ada yang 17 Agustus yang lain disahkannya ntar aja ditunda gitu. dulu, Oh, oke. tapi dalam rangka untuk membangun diskursus, dialog yang jauh nanti lebih akrab, dan membangun keyakinan dan pengertian. Oke. Dan ngomong-ngomong soal teksnya, menurut saya bab satunya itu buku satunya oke banget, lumayan, bagus. Nah, tapi artinya udah rata-rata komentarnya orang tuh udah di atas rata-rata. Oke. Nggak ada yang di bawah rata-rata. Oke. Jadi menurut saya fokus di buku satu aja menarik. Jadi buku satu dipakai jadi filter untuk bahkan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana yang ada sembari kita berproses. Oke, Bang Haris Azhar, terima kasih. Sama-sama, Mbak Yenti. Sudah hadir di Sudut Pandang. Mbak Yenti, terima kasih sudah Terima hadir kasih di ya, Mas Sudut Haris, Pandang. terima kasih. Saya Dira Rahmawati, terima kasih dan sampai jumpa. Bo 1058 menghadirkan Intimeto, Sudut Pandang.